Kata metrik, Kipin bila mengatakan metrik, kata metrik itu ada kata ordo. Ya, kata metrik itu ada ordo. Apa sih ordo? Ya, kalau di sekolah-sekolah, di school-school ngomong ordo, tapi harus tahu tujuannya belajar ordo itu apa. Nggak dikasih tahu, betul kan? Ya, sebenarnya ordo ini arahnya nanti pergi perkalian. Sebenarnya arahnya pergi perkalian. Penting banget sih? Nggak penting, tapi kamu nggak tahu. Kamu perlu tahu. Kata ordo itu artinya baris kali kolom. Ya, kata ordo itu baris kali kolom. Kipin kasih contoh. Nggak usah panjang lebar. Kalau Kipin punya A, di sini adalah A, B, C, D. Ordonya A itu adalah apa? 2 kali 2. Kelihatan enggak 2 kali 2? Enggak kelihatan kamu. Oh, 2 kali 2 mungkin kamu mikir, oh paling barisnya ada 2, kolomnya 2. Oke, Kipin kasih lagi. B. Kalau Kipin punya di sini adalah 2, 1, 3, 4, 5, 0. Kalau ditanya ordo B itu berapa? Ordo B itu adalah 2 kali 3. Cukup begini aja. Enggak perlu kita nulis 2 kali 3, 6. Bukan. Ini cuma indeks saja. Tujuannya apa? Nanti tak kasih tahu. Ya, sebenarnya aku enggak terlalu penting kata ordo. Ya, Kipin bolehkah? Tak kasih tahu. Bolehkah? Ya, bolehkah? Tak kasih tahu supaya nalor kamu belajarnya ngerti. Ya, Kipin kan bilang berharap kamu tidak pakai les. Bolehkah kalau dibilangi ordonya B itu adalah 3 kali 2? Ya kan? Kipin jawab tidak boleh. Setuju ya? Kata ordo tadi sudah tak bilang baris kali kolom. Ya sudah, baris kolom. Jangan dilawan. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kasih lagi 1 supaya namanya masuk. C. Kalau misalnya Kipin punya di sini adalah 2, 1, 3, 4, 1, 5. Tak balik. Ordonya C berapa? Kipin tulis. Ordonya C. Ya, ordonya C barisnya ada 3. 1, 2, 3. Kolomnya ada berapa? Ada 2. Selesai. Ya, itu kita belajar mengenai ordo. Kita belajar mengenai ordo supaya kamu ngerti. Kedua, kita belajar yang kedua. Ya, jadi belajarnya berurutan. Berurutan. Kipin ngomong begini. Metrik, 2 metrik, ya, 2 metrik atau lebih. Ya, betul ya. 2 metrik atau lebih. Bahasanya kena ya. 2 metrik atau lebih. Ya. 2 metrik atau lebih, ya. 2 metrik atau lebih. Sebentar ya. Oke, sebentar. Ya, sebentar ya. Sorry. Ya. Sorry ya. Karena gangguan, sebentar ya. Kalau Kipin bilang gini, kalau ada bilang 2 metrik atau lebih, kena ya, bahasanya kena ya. Sebentar Kipin ya. 2 metrik atau lebih. Kalau dikurangkan 2 buah metrik atau lebih, artinya bisa 2 metrik, 3 metrik, 4 metrik, 5 metrik ya. Bahasanya begitu. 2 buah metrik atau lebih dijumlahkan, ya, atau pengurangan, ya, jelas ya. Dia bilang gini, 2 metrik atau lebih, proses dijumlahkan atau dikurangkan atau pengurangan, syaratnya adalah mempunyai ordo yang sama. Ya, mempunyai ordo yang sama. Maksudnya apa Kipin? Kipin kasih nalar supaya kamu belajarnya kena. Ya, Kipin kasih contoh. Kalau Kipin punya di sini A 2, 3, 1, 4. Kipin punya B di sini misalnya 4, 1, 2, 5. Kipin punya C di sini Kipin kasih 2, 1, 3, 1, 2, 0. Terus Kipin tulis A ditambah B. Oh, kalau A ditambah B secara nalar Kipin tulis aja ya. 2, 1, 3, 4. B nya Kipin tulis 4, 1, 2, 5. Terus Kipin tulis 2 tambah 4. Oh 6. 3 tambah 2. Oh 5. 1 tambah 1. Oh 1. 4 tambah 5. Oh 9. Oh cukup ini. Loh Kipin kenapa kok Kipin tadi bilang mempunyai ordo yang sama? Kipin nggak penting sebenarnya. Kipin
sudah bilang ordo nggak sama, tetapi Kipin harus mengungkapkan, ya. Nalarnya begini, coba kalau Kipin kasih A tambah C, ya, A tambah C 2, 1, 3, 4, C-nya adalah 2, 1, 1, 2, 3, 0, ya. Dalam penjumlahan kalau ini 2 tambah 4, oh ada 3 tambah 2, 2 tambah 2 ada 4, 3 tambah 1 ada 4. Nah, 3 ini sama siapa? Ya kan? Makanya di sini ini error. Tidak bisa. Karena ordonya tidak sama. Ngerti ya? Jadi penjumlahan kamu mau dikurangkan ya nggak apa-apa. 2 dikurangi 4, 3 kurangi 2, 1 dikurangi 1, 4 dikurangi 5. Jadi kata penjumlahan, kata pengurangan itu sama. Cuma maksudnya intinya kalau ini barisnya ada 2, kolomnya 2, di sini juga barisnya 2, kolom 2, supaya bisa digabung, supaya bisa dikurangkan, dijumlahkan dengan sama-sama. Oke, jadi kalimat di sini Kipin ngomong mempunyai ordo yang sama. Lanjut ya. Tipe yang ketiga Kipin belajar tidak mau langsung, ya, supaya filenya Kipin itu lengkap. Yang ketiga, Kipin bilang perkalian metrik, ya, perkalian metrik, ya. Oh Kipin perkalian, kenapa kok gak tulis perkalian 2 metrik? Kipin baru ngomong perkalian metrik dengan bilangan real, ya, supaya kamu kena, ya. Perkalian metrik dengan bilangan real. Maksudnya apa Kipin? Kipin kasih soal, ya, Kipin kasih soal contoh, ya, contoh saja. Kalau perkalian bilangan real itu angka perkalian dengan metrik itu mudah. Kipin kasih contoh. Kalau aku punya A 2, 1, 3, 4, punya B, Kipin tulis di sini adalah min 1, 2, mungkin 1 ini 3, diawur aja, terserah aja. Terus Kipin tulis hitung, ya, perkalian metrik dengan bilangan real supaya nalar kamu belajarnya urut. Kipin kasih 2A dikurangi 3B. Ya. Nah ini loh, ini bilangan real kali metrik. Bilangan real kali metrik. Gimana Kipin cara nulis? Kipin tulis 2. A tak tulis 2, 3, 1, 4. B tak tulis min 1, min 1, 2, min 1, 2, 1, 3, 1, 2. Ya. Bilangan real kali metrik. Tinggal kalikan aja 2 kali 2. 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 1, 2, 2 kali 4, 8. Kita tulis min. Kata min jangan diikutkan, ya. 3-nya saja, kan kita topiknya ngomong perkalian bilangan real dengan metrik, ya. 3 kali min 1, min 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. Nah, kalau sudah kita lihat per metrik ini dikurangi metrik ini, apakah bisa dikurangi? Bisa dong. Kenapa kok bisa? Aku nggak peduli itu bisa atau tidak, tapi nalarnya kayak gini. 4 dikurangi min 3, 4 di min 3 berarti ketemunya 7. Betul ya? 2 min 6 berarti min 4. Oh berarti bisa. Semua terselesai. Kalau ini nggak bisa, kenapa? 2 tambah 2, 3 tambah 1. Tapi 3 ini sama siapa? Ya ini nalar, ya nalar. Jadi Kipin bisa mengatakan di demikian, 6 kurangi 3 berarti 3, 8 kurangi 9 min 1. Selesai. Ini adalah perkalian metrik dengan bilangan real. Nah sekarang Kipin masuk. Apa yang dikatakan lanjut ya, Kipin lanjut supaya bisa kita langsung latihan supaya jadi VP-nya lengkap ya. Kipin lanjut ya. Dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa nyapa satu persatu ya. Lanjut Kipin nomor 4. Kipin mengatakan perkalian tadi perkalian metrik dengan bilangan real. Kalau yang keempat Kipin ngomong perkalian 2 buah metrik. Ya, perkalian 2 buah metrik. Mau 2 buah atau 3 buah terserah. Oke? Pokoknya Kipin ngomong perkalian 2 buah metrik ya. Nah, sebenarnya perkalian 2 buah metrik ini bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Ya. Syaratnya adalah
Oh, Kipin ada syaratnya. Ya, bisa dilakukan itu kalau syarat ordonya M kali N, yang satunya ordonya N kali P, ininya harus sama. Maksudnya apa sih Kipin? Pasti nggak dong kan? Kamu pasti nalar, kamu nggak dong. Supaya hal ini bisa tercipta, supaya kamu bisa mengerti, kamu Kak Kipin kasih. Ya, dia di sini harus sama. Kalau sama baru tercipta. Ya, Kipin nggak gopres bermasalah ini nggak butuh. Kipin kasih konsep. A Kipin punya 2, 1, 4, 3. Kipin punya B, Kipin kasih di sini. Kipin kasih 3. Sebentar, Kipin permisi ya, minum dulu izin. Oke, sorry ya, karena memang kondisinya belum fit ya. 3, 1, 2. Terus Kipin kasih di sini min 1, 0, 4. Kipin tulis. Metrik A dikali B, ya tak tulis. Kipin perlu nggak cek ini? Nggak usah dah. Nanti kamu tak kasih, nggak usah. Masuk kalau kamu mau melakukan metrik, mau melakukan perkalian metrik, kamu perlu ngecek sih? Ya nggak perlu lah. Gurumu tanya, hitunglah metrik ini kali ini. Kata hitunglah, kalau diteliti bahasa Indonesia, hitunglah, itu pasti punya jawaban. Tapi kalau nggak punya jawaban, ya tutornya rodok. Perlu belajar lagi kata bahasa Indonesia, ya kan? Kecuali kalau soalnya ngomong gini, apakah mungkin A kali B? Nah itu baru ya, apakah mungkin? Ya berarti kita harus coba. Bisa terjadi tidak, bisa terjadi ya, gitu kan? Tapi kalau ada kalimat hitunglah A kali B, kata hitung, bahasa kata hitung berarti punya value. Tapi kalau nggak punya value, berarti tutornya perlu belajar bahasa Indonesia. Paham ya? Kipin langsung gini, A kali B. Kipin tulis A kali B. Kipin nggak perlu pakai kata syarat ini. Kipin tulis 2, 1, 4, 3 kali B. B-nya Kipin tulis di sini 3 min 1, 1, 0, 2, 4. Setuju ya? Kipin tulis. Perkalian metrik, Kipin tidak menulis formula. Kalau pakai formula itu pasti nalar kamu tidak masuk. Nanti kita berlatih bersama-sama supaya nalar kamu masuk. Bahasa Kipin, kata perkalian itu selalu di ini bahasanya adalah baris kali kolom. Ini kuncinya Kipin. Baris kali kolom, Kipin tulis. Ya. Baris 1 kali kolom 1. Ya, Kipin tulis 2 kali 3 6 ditambah 4 kali min 1 min 4. Kipin tulis supaya pada waktu belajar DVT-nya Kipin ngerti, oh urutannya dapat dari situ. Satu. Yang kedua, baris kali kolom 2 di sini ya. Baris 1 kolom 1 itu di sini. Baris 1 kolom 2 Kipin tulis 2 kali 1 2 ditambah 4 kali 0 0. Oke, lanjut. Baris kali kolom 3 harus dihapuskan. Kalau baris 1 jangan mengerjakan baris 2. Baris 1 diselesaikan dulu. Baris 1 dengan kolom 1, baris 1 dengan kolom 2, baris 1 dengan kolom 3. Jangan baris 1 kolom 1, baris 2 kolom. Itu gak ada aturan. Aturan itu selalu baris. Ya logiknya gitu ya. Baris 1 kolom 3, 2 kali 2 4. Ditambah selalu Kipin tambah selalu 4 kali 4 16. Paham? Lanjut ya, Kipin tulis balik. Sekarang baris 1 sudah selesai. Kita sekarang masuk ke baris kedua. Baris kedua kolom 1 kali 3 3 ditambah 3 kali min 1 min 3. Paham? Lanjut. Baris 2 kolom 1 kali 1 3 ditambah kali 0 berarti 0. Lanjut ya. Baris 2 kolom 3 1 kali 2 2 ditambah 3 kali 4 12. Nah, nanti kalau Kipin itu hasilnya adalah Kipin tulis 6
6 tambah min 4 pasti Anda pasti bisa. Berarti ini 24 tambah 16 berarti 20. 3 min 3 berarti 0. 1 plus 1 1. 2 plus ini 14. Selesai. Ya, ini adalah perkalian perkalian A kali B. Sekarang Kipin bilang, ya. Sekarang Kipin ganti, ya. Oke? Nah, sekarang Kipin ganti. Tadi kalau A kali B dengan soal yang sama, Kipin balik sekarang. Bagaimana kalau B kali A? Ya, Kipin masih mau kontennya. Bahasa kata ini Kipin nggak main di sini. B kali A, Kipin tulis. B-nya berapa? Oh, diketahui ini kan? Kipin tulis 312 min 104. Paham? Kipin kali. Dikali dengan A. A-nya adalah 24. Kipin tulis 24 13. Bahasanya adalah baris kali kolom. Kipin tulis baris kali kolom. Kipin tulis, ya. 3 kali 2 ditambah 1 kali 1. Lah 2-nya ini sama siapa? Ya, sama siapa? Oke, bahasanya Kipin. Bahasa supaya kita belajarnya ngerti. 3 kali 2 ditambah 1 kali 1. 2 ini sama siapa? Pasangannya sama siapa? Ini tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Baru ini loh bahasanya. B kali A. Ordonya B itu adalah 2 kali 3. Ordonya A itu adalah 2 kali 2. Loh ini loh tidak sama. Ya. Apa penting kamu bikin gini? Aku tidak penting. Yang penting aku bahasaku gini. Baris kali kolom. Ini AB ini AB ini kalau kan pasti gak bisa. Selesai. Tidak penting kita perlu ngecek baris kali kolom baris kali kolom. Tak perlu ngecek. Cuma nalar kamu bermain di sini. Nah, sekarang Kipin mengatakan dengan dasar A kali B, B kali A. Kesimpulannya apa? Kita punya kesimpulan. Ya, harus dong kita harus belajar kesimpulan. Jangan asal kamu belajar mengenai perkalian, kamu nggak punya kesimpulan. Kesimpulan apa? Kesimpulan perkalian di dalam metrik. Perkalian di dalam perkalian dua buah metrik. Ya, 2 metrik tidak berlaku. Ya, hati-hati ya. Tidak berlaku A kali B sama dengan B kali A. Paham ya? Ini kesimpulan. Jadi jangan sampai kamu bilang, perkalian AB itu sama dengan B kali A. Tidak sama. 2 kali 3 sama tidak dengan 3 kali 2 sama. Tetapi kalau kesimpulan metrik itu tidak sama. Ya, jadi perkalian metrik kalau berdua buah metrik A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Lanjut Kipin masuk teorema yang kelima, ya. Untuk latihannya masih panjang ceritanya ya. Kipin biasanya menjelaskan durasi 45 menit baru bisa selesai, ya. Yang kelima Kipin bilang, ya. Kata yang kelima Kipin masuk kata bernama determinan, ya, determinan. Oke, Kipin bilang determinan. Nah, yang dikatakan determinan punya syarat. Determinan ini bisa terjadi, ya, bisa terjadi kalau metriknya bujur sangkal, ya, metriknya bujur sangkal. Oke, ya, metriknya bujur sangkal. Nah, kalau metriknya bujur sangkal, berarti nalarnya 2 kali 2. 3 kali 3, ordonya 3 kali 3, 2 kali 2. Kipin kalau 4 kali 4, 4 kali 4 ada. Tapi kalau di level high school, tidak ada 4 kali 4. Tapi nanti kalau di level university, apalagi di sarjana, di master, itu ada metrik 50 kali 50. Ya, Kipin pernah ngitung metrik 50 kali 50. Ya, itu pakai program nanti. Ya, nah nanti. Jadi mungkin di ekskul itu hanya mungkin sekedar sampai di level namanya inverse. Tapi kalau mau didalami lagi ada namanya Nipolten. Ya, apa yang dikatakan Nipolten, metrik ideponten. Nah, itu penting. Tapi Kipin nggak sampai ke sana, ya. Kipin cuma ambil sekilas mengenai sampai inverse. Tapi kalau Anda mau belajar mengenai ada Nipolten, metrik Nipolten, ada metrik
apa namanya, voluntari perkalian. Voluntari perkalian itu pada identitas voluntari ini konten itu konten. Nah itu nanti ya Kipin melengkapkan yang ke high school dulu, oke? Di situ determinan bisa terjadi kalau metriknya putus akar. Kipin kasih logiknya. Kalau Kipin punya A, B, C, determinan A itu kalau ditulis adalah lambangnya harga mutlak A. Artinya A kali D dikurangi B kali C. Selesai. Kipin kasih. Ini kalau ordonya 2 kali 2 ya. Contoh atau Kipin tak kasih contoh ya. Kalau misalnya Kipin punya di sini A misalnya 2, 1, 3, 4, determinan A berapa? Gampang. Kipin bisa nulis. Mau nyari determinan A 2 kali 4 8 dikurangi 1 kali 3 3 berarti ketemu 5 ya. Nah nanti kamu tanya, kita belajar determinan itu untuk apa? Ini urutan. Kita belajar determinan itu ada urutan. Untuk apa? Nanti kita belajar. Nah sekarang yang ketiga, bagaimana kalau metriknya ordonya 3 kali 2 3 kali 3 ini ordo 2 kali 2. Oke? Bagaimana kalau ordonya 3 kali 3? Ordo 3 kali 3. Kipin kasih. Kalau misalnya Kipin tidak kasih rumus ya. Kalau ordo khusus 3 kali 3 Kipin kasih rumus, yuk pusing, cara ngerjakan pusing. Lebih baik langsung kita praktek dengan aplikasi soal, yuk ngerti. Ya. Kipin punya A. Ya, Kipin punya A. A-nya sama dengan katakanlah di sini 2 1 4 1 1 2 3 1 2 supaya gampang deh hitungnya ya. Metriknya begini diketahui. Kipin kasih metriknya ya. Ditanya determinan A. Nah pada waktu kamu ditanya determinan A, cara jawabnya gimana Kipin? Aku jawabnya begini. Kipin geser ke samping ya, Kipin geser ke samping karena kita cukup lumayan panjang. Sebentar, Kipin geser ya. Oke, sebentar. Ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir dan maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya. Oke, Kipin lanjuti di sini. Kalau tadi punya A, metrik A tadi berapa? Dia bilang 213, Kipin tulis 213. Terus 1 1 1 4 2 2. Oke. Ya, Kipin tulis gini. Yuk ditanya determinan A. Oke. Cuma kamu ditanya mengenai determinan A. Ya, kamu cuma ditanya determinan A. Kalau ditanya determinan A, cara buatnya begini Kipin. 2 1 3 1 1 1 4 2 2. Paling gampang. Artinya kalau mengajarkan ke murid untuk mencari determinan paling gampang itu cara ini. Tapi menurut Kipin perhitungannya agak lebih ribet, ketelitiannya kurang. Maksudnya apa Kipin nanti kasih ya. 2 kolom ini ditulis lagi 2 1 3 1 1 1. Oh bisa lo pakai dengan cara Gauss. Oh belum bisa pakai dengan cara Cramer, bisa lo pakai dengan cara ini. Kita cari yang simpel aja. Oke, kita lihat. Kipin apakah perlu ini 2 kolom ini ditulis? Boleh, harus. 2 kolom ini tak tulis ini. Tujuannya supaya aku bisa kali silang ya. 2 kali 1 kali 2 berarti 4 dikali ya. Kipin tulis dikali ya. 1 kali 2 kali 3 berarti 6. Oke? Ditambah, selalu ditambah 4 kali 1 kali 1 4 ya. Kalau ini kalau dikali minus ya minus, plus AB minus ya minus ya, tapi formulanya plus, jangan salah nangkep. Dikurangi buka kurung begini ya. Jadi bahasanya gini, selalu dikurangi buka kurung, dibalik 3 kali 1 kali 4 12, 1 kali 2 kali 2 4, betul? 2 kali 1 kali 1 2. Kipin tulis di sini 4 6 4 berarti 14 dikurangi
12, 4, 6. 6 berarti ini 18. Setuju? Berarti Kipin bisa tulis 14 dikurangi 18 min 4. Cara kedua. Ya, Kipin kasih cara kedua. Nanti kamu yang ambil, menurut kamu enak mana? Oke? Cara kedua, Kipin tulis. Kipin punya di sini ada, Kipin tulis lagi A supaya nalarnya metis. Bisa 2, 1, 3, 1, 1, 1, 4, 2. Ya, sebenarnya kalau ada angka 0 itu dahsyat. Kita bisa gini, tapi Kipin nggak usah lah. Nanti kamu ngapalnya susah. Ya, Kipin tanya, mau nyari determinan A. Caranya Kipin, baris 1 selalu ditutup. Ya, baris 1 selalu ditutup. Kipin tulis. Loh, rumus dari mana Kipin? Oh, pokok Kipin kalau biasa mengerjakan itu baris 1 tak tutup. Rumusnya dari mana? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Boleh nggak baris 2 ditutup? Boleh. Tapi Kipin nggak mau ngapal lo kamu. Oh, kamu baris 2 ditutup gini, baris 3 cukup ngapal lo 1 aja. Baris 1 ditutup, selesai. Ya, baris 1 ditutup. Caranya gini. Baris 1 ditutup, kolom 1 ditutup. Baris 1 ditutup, sebentar. Ya. Baris 1 ditutup, kolom 1 ditutup. Berarti tinggal perpotongannya adalah 2. Kipin tulis di sini 2. Tak ulang lagi. Baris 1 tutup, kolom 1 ditutup. Perpotongannya 2. Berarti Kipin tulis 2. Oke? 2 dikali berapa? 1 kali 2 dikurangi 1 kali 2. Berarti 0. Tuh. Dasar teorema apa Kipin 1 kali 2 ini? Determinannya ini. Ya? Kipin nggak tulis rumusnya. Determinannya itu. Kipin mau ngajak kamu belajar dengan cepat. Baris 1 selalu tutup. Kolom 2-nya sekarang ditutup. Lah, oke? Perpotongannya angka berapa? Angka 1. Selalu minus. Ya, selalu minus. Note. Loh, dapat dari teori mana itu minus? Kalau kamu mau belajar lebih teliti nanti, ya. Tapi Kipin ngomong selalu minus. Kalau ini minus ya ini plus, ya. Kalau ini plus ini ya minus. Pokok kuncinya minus. Baris 1 kolom 1 ditutup. Perpotongannya angka 1, tapi kasih minus. Dikali. Kali berapa Kipin? Angkanya tinggal 1, 2, 3, 2. Berarti artinya 1 kali 2, 2 dikurangi 3 kali 2, 4. 2 dikurangi 6, sorry. 1 kali 2, 2 dikurangi 3 kali 2, 6. 1 kali 2, 2. 2 dikurangi 6. 2 kurangi 6, min 4. Oke? Lanjut. Baris 1 selalu tutup, kolom 3. Tadi kolom 1. Sekarang kolom 2. Sekarang kolom 3. Pada waktu kolom 3, perpotongannya angka 4. Kipin tulis di sini 4. Dikali. Kalau ini tak kali gini, kita lihat. Oh, 1 dikurangi 3. 1 ini kali ini 1, dikurangi ini kali ini 3. 1 dikurangi 3 berarti min 2. Ya, kita lihat apakah hasilnya sama. Apakah hasilnya sama? Kita lihat supaya kamu paham. 2 kali 0, ini 0. Min 1 min 4 plus 4. 4 min 2 min 8. Berarti hasilnya adalah min 4. Sama kan? Ya. Jadi mau pakai cara manapun terserah. Oke? Sebentar ya. Lanjut Kipin, ya. Nah, dengan tahu kata dengan tahu determinan itu artinya apa? Ya, ya. Kurang kena, belum kena. Jadi kita belajar determinan itu untuk apa? Kita belajar determinan itu untuk belajar untuk mencari inverse. Ya, jadi kamu belajar determinan itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk mencari inverse. Kipin kasih berarti nomor 7. Ya. Oke. Nomor 7 inverse. Oke ya. Jadi untuk mencari, untuk kamu tadi belajar determinan,
Itu ada tujuannya. Tujuannya untuk mencari inverse. Kata inverse, penulisan ada tulisnya A inverse. Itu ditulis adalah A pangkat min 1. Belajar penulisannya dulu. Kalau dia bilang B inverse, itu artinya B pangkat min 1. Ya, Kipin kasih contoh. Kalau inverse, nanti Kipin ngomong. Tujuan belajar determinan untuk mencari inverse. Berarti logiknya inverse itu harus mengikuti syarat determinan, dalam arti harus dalam bentuk butuh sangka. Ya, baris dan kolomnya jumlahnya sama. Itu kuncinya, ya. Jadi nanti kalau ada soal perkataan-perkataan mungkin di dalam tes PTN, apakah ini mungkin terjadi inverse? Ya, kalau ini barisnya berapa, kolomnya berapa, itu bisa tahu nalar. Karena urutan determinan, syarat terjadi determinan kalau dia butuh sangka, itu syarat. Nah, tujuan untuk mencari determinan pergi ke inverse. Berarti inverse itu tergantung daripada determinan. Berarti inverse itu harus juga butuh sangka. Logik ya. Berarti Kipin lanjut di sini. Ya, Kipin langsung supaya konsepnya masuk. Ya, Kipin kasih contoh. Kalau Kipin punya A, di sini adalah A, B, C, D. Kalau mencari A inverse, itu rumusnya 1 per determinan A dikalikan adjoin A. Nah, apa namanya adjoin A? Nanti kita bahas. Apa yang namanya adjoin A? Nanti kita bahas. Ya, determinan A pasti jelas kamu tahu. Yang namanya determinan A tadi kan sudah tahu. A kali D dikurangi B kali C. Yang namanya adjoin kita ngomong. Bahasanya Kipin ngomong adjoin. Aku selalu ngomong gini. Kalau ngajar setiap para muridnya Kipin ngomong gini, gampang. Wali naik, A, B, D dibalik. Ya, ini dibiarkan tetap aja, tapi kasih min. Enak kan bahasanya? Mau nyari adjoin A, ini balik nih. Tapi ini tetap stay, dikasih min. Kipin kasih contoh. Kalau misalnya aku punya contoh di sini A, ya, 2, 3, di sini Kipin kasih katakanlah 4, ya. Di sini 4, di sini 5. Wih, angkanya gede ya. LM. Tak kasih 1 aja. Tak kasih 1, di sini tak kasih 4. Oh, gede. Ini tak kasih 5 nih. Oh, enggak apa-apa deh. 2 kali 3 supaya belajar ngitung ya. Ya. 2, 4, 1, 3 Kipin. Ditanya A inverse, cara jawabnya Kipin tulis. A inverse sama dengan 1 per determinan dikalikan adjoin. Ya, kita jawab, nggak usah bingung. Determinan A-nya berapa? Kita langsung 2 kali 3, 6 dikurangi 4 kali 1. Adjoinnya berapa? Kita tulis. Ini dibalik katanya Kipin. 3 ini katanya stay, ya. Ini Kipin stay tapi dikasih min. Nah, enak ya kan? Kalau asalnya min ya jadi plus, ya. Kalau plus jadi min, gitu ya. Bahasanya enak. Terus Kipin artinya nulisnya apa? Kipin nulis berarti setengah, buka kurung, metriknya di sini 3, min 1, min 4, 2. Terus kamu tanya, loh Kipin ini jadi gimana? Oh, jadi perkalian metrik dengan bilangan real. Ya tinggal lakukan aja. Setengah kali 3 Kipin tulis. Kalau angkanya jelek maaf. Setengah kali 4 min 2. Setengah kali min 1 min setengah. Setengah kali 2 1. Selesai. Ya, metriknya selesai. Nah, sekarang kita bermain. Bagaimana kalau metriknya 3 kali 3? Nah, ini yang ribet. Jujur metrik 3 kali 3 ini yang ribet. Ya, kayaknya kalau ekskul metrik 3 kali 3 kalau inverse, ya ada sekolah-sekolah tertentu yang dipakai, kadang yang sudah dihilangkan. Aku juga nggak tahu kenapa kok dihilangkan. Ya, ini kasih 3 kali 3. Kalau aku punya A di sini sama dengan, Kipin kasih angkanya gampang ya.
bikin turun ke bawah ya, nggak kelihatan ya. Bikin kasih A sama dengan kelihatan ya, di sini Kevin kasih 2 1 0, kasih angka gak usah gede-gede supaya hitungnya enak gitu ya. Terus min 1 1 1 2 1 min 1. Nah gini enak ya. Nggak tahu, Akipin juga nggak tahu ini angkanya cantik apa enggak. Nah ini bahaya. Kata invest di 2 kali 2 dengan 3 kali 3 ini beda ya. Nanti Kipin belajar, nanti Kipin kasih infonya ya. Kipin tulis di sini. A invest itu sama dengan seperdeterminan A dikalikan adjoint A. Betul ya? Adjoint A. Nah Kipin mau jelaskan yang namanya determinan A berapa, kita tulis dulu ya. Kita tulis, kita bermain-main cepet ya. Lihatin baris 1 kolom 1 ditutup 2. Kalau kamu sudah lihai, tutup ini kali ini min 1 dikurangi 1 min 2 ya. Kolom 1 tutup, kolom baris 1 tutup, kolom 2 tutup ya. Baris 1 oh 1 oh dikasih min 1 ya, dikasih min 1 karena ini selalu min ya. Dipin tutup. Oke, berarti min 1 kali min 1 1 dikurangi 2 berarti min 1. Oke, lanjut. Baris 1 kolom 2 oh 0 ya sudah, gak usah dihitung. Cepet gak? Daripada kamu 2 kolom ini kamu tulis, kamu kali-kali ya. Ini tak bagi supaya kamu metrik nalar kamu masuk. Determinan A nya berarti 2 kali min 2 min 4 min 1 plus 1 0 berarti ketemunya min 3. Paham ya? Jadi kamu dapat ilmunya kalau pakai cara ini gimana, pakai cara baris yang ditutup itu gimana. Jadi ilmunya tak kasih. Wes, sekarang yang jadi masalah adjoint. Mau nyari adjoint itu kamu harus nyari kofaktor dulu. Kofaktor di transpos ya. Nah, untuk mencari kofaktor di transpos kita belajar dulu di sini teorema nomor 8 ya. Memang urutannya terbalik, harusnya determinan dulu baru ke transpos ya. Kipin yang salah strategi. Oke, no problem. Kipin kalau punya A sama dengan A B C D ya. Kalau dibilangi A pangkat T, ini bacanya adalah A transpos. Oke, A transpos itu A pangkat T. Itu istilah doang. Lah mau nyari A transpos itu gimana? Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti kalau Kipin tulis di sini A transpos, berarti jawabannya A B C. Nggak ngerti Kipin, tak kasih contoh supaya nalarnya masuk. Contoh, Kipin kasih contoh lagi. Kalau misalnya Kipin punya A sama dengan 2 1 3 4 2 0 ya, ditanya A transpos, berarti Kipin bisa tulis adalah baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2. Selesai. Apa yang sulit? Tidak sulit ya dah. Jadi nalarnya dia bilang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Selesai. Nah sekarang kita mau nyari bagaimana mau nyari adjoint. Nggak sama dengan ini. Kalau mau nyari adjoint ini itu pakai kofaktor di transpos. Kamu nyari dulu kofaktornya dulu. Nah ya, kofaktornya dulu. Ini masalah ini, panjang ini ya. Kipin tulis mau nyari kofaktor, Kipin tulis gini, metriknya besar ya. Loh kok besar Kipin? Gak bisa dikecilin. Kipin tulis dulu gini. Kipin tulis gini ya. Kipin tulis semoga bisa kelihatan ya. Oke, Kipin tulis gini. Kalau bisa langsung sebenarnya ya. Kipin agak lebar sedikit saja supaya enggak mepet gitu ya. Tanda harga mutlak ini apa? Sebenarnya determinan. Benar, Kipin tulis gini supaya nalar kamu masuk ya, supaya nalar kamu masuk. Kofaktor baris 1 kolom 1 ditutup.
ada 1, 1, 1, min 1. Tak tulis 1, 1, 1, min 1. Wes ya? Baris 1 min 1, 1, 2, min 1. Min 1, 1, 2, min 1. Oke? Baris 1 kolom 3 ditutup. Min 1, 1, 2, 1. Ya. Min 1, 1, 2, 1. Oke? Lanjut. Kipin tulis lagi di sini. Ya. Ada baris 3 ya berarti harga mutlaknya ada 3. Itu sebenarnya bacanya determinan, nanti Kipin kasih. Baris 2 sekarang ditutup. Kolom 1. Iya kan? Ya kan? 1, 0, 1, min 1. 1, 0, 1, min 1. Kalau kamu sudah canggih, you nggak perlu pakai cara ini. You lalat, cek cek cek, nanti Kipin kasih. Kira-kira nanti Kipin kasih. Ya. Baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 2. 2, 0, 2, min 1. Ya. 2, 0, 2, min 1. Baris 2 kolom 3 ditutup. Baris 2 kolom 3 ditutup. Berarti tinggal 2, 1, 2, 1. Nah, tulis di sini 2, 1, 2, 1. Lanjut ya. Baris 3 kolom 1 ditutup. 1, 0, 1, 1. 1, 0. Ya, tak tulis 1, 0, 1, 1. Baris 3 kolom 2 ditutup. 2, 0, min 1, 1. 2, 0, ya, min 1, 1. Ya, lanjut gitu. Baris 3 kolom 3. 2, 1, min 1, 1. Ya, 2, 1, min 1, 1. Jadi bahasanya seperti itu. Baris 1 kolom 1 tutup, baris 1 kolom 2 tutup, baris 1 kolom 3 tutup. Gantian baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 3 kolom 1 dan sebagainya. Nah, setelah Anda bikin selesai, Kipin hapus, Kipin taruh di sebelah sini, ya. Oke. Ya, itu nomor 8 sudah. Sekarang Kipin tulis kofaktornya sama dengan, Kipin tulis di sini sama dengan metriknya jadi kecil. Jadi kecil loh. Permisi ya. Kipin tulis ini artinya determinan. Caranya bacanya 1 kali min 1. Min 1 dikurangi 1. Ini dikali, dikurangi, ini kali. Min 1 dikurangi 1. Min 2. Betul ya? Min 1 kali min 1. 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2. Min 1. Min 1 dikurangi 2. Min 3. Kalau you bikin ini terlalu lama. Kipin tulis. Baris 1 kolom 1 tutup. Oh, min 1 dikurangi 1. Min 2. Oh, 1 dikurangi 2. Min 2. Oh, min 1 dikurangi 2. Min 2. Maksudnya Kipin kalau kamu sudah canggih, ini tidak perlu. You langsung ke tren segini. Ini kan untuk pemula aja, untuk nalarnya kamu main. Ya. Terus kita bermain di sini. Kita bermain. Baris 2 kolom 1 tutup. Kita hitung. Oh, min 1 dikurangi 0. Min 1. Ya, Kipin nggak berdasarkan sini. Ya. Baris 2 kolom 2 tutup. Oh, berarti min 2 kurangi 0. Min 2. Oke. Lanjut Kipin. Baris 2 kolom 3 tutup. Kipin tulis 2 kurangi 2. 0. Lanjut Kipin. Baris 3 kolom 1 tutup. 1 dikurangi 0, 1. Ya, lanjut. 2 dikurangi 0, 2. Lanjut. 2 di min 1. Berarti 3. Nah, ini belum selesai. Karena ada tanda plus min. Itu yang perlu kamu wajib. Loh, kenapa Kipin nggak nampilkan? Enggak, aku nggak nampilkan. Ya, aku nggak nampilkan. Yang terjadi minus itu di sini. 1, 2, 3, 4. Ya, yang terjadi minus itu di posisi atas, bawah, kiri, kanan. Berarti bahasanya gini.
Oh, ini asalnya min 1, ini plus. Oh, ini plus jadi min. Oh, ini min jadi plus. Ini kasih min. 0 dikasih min ya tetap selesai. Bahasanya begitu. Ya, jadi nalanya begitu. Nah, kalau sudah tahu kofaktor, kita bisa mencari adjoint. Berapa adjoint? Adjoint tadi katanya kofaktor ditranspos. Kita jawab, oh berarti adjointnya kita jawab sama dengan baris ini jadi kolom. Lah, 1 min 2 0, 1 min 2 0, 1 min 2 3. Selesai. Sudah tahu adjoint, sudah tahu determinan, mau nyari inverse tinggal masuk 1 per min 3 kali ini. Selesai. Gipin nggak usah bikin ya. Jadi kalau mau nyari Gipin hapus ya. Jadi untuk mencari kofaktornya sudah selesai. Berarti kalau mencari A inverse-nya, rumusnya tadi seperti determinan dikali adjoint, berarti Gipin tinggal nulis gini. 1 per min 3. Oh, min 3-nya taruh, ya sudah taruh di bawah aja deh. Ya. Dikali adjoint-nya min 2, 1 min 3, 1 min 2 0, 1 min 2 3. Terus Gipin jawabannya gini toh, nah boleh kalikan juga boleh. Kita lihat kondisi keadaan jawabannya gimana. Setuju ya? Jadi ini yang namanya A inverse 3 kali 3 dan inverse inverse 2 kali 2. Tadi kita mau belajar determinan untuk mencari inverse. Kalau kita belajar inverse ada tujuannya, kaitan. Tujuannya inverse itu apa? Nah, ini kita belajar. Tujuan inverse itu untuk mencari ini SPLDV. Kita lihat ya langsung ya. Jadi untuk mencari inverse itu SPLDV, kita masuk di sini kontennya ya. Maaf kalau Gipin tidak bisa baca satu persatu ya. Kita masuk di sini ya. Jadi kalau tadi kita belajar determinan itu tujuannya untuk mencari inverse. Nah, sekarang bagaimana? Inverse itu punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Untuk menyelesaikan suatu persamaan. Kita lihat logikanya gini. Kita kasih bahasanya gini. Belum masuk ke inverse, kita belum masuk ke ini. Kita harus belajar sifatnya dulu. Ya, kita harus belajar sifatnya. Ya, sifatnya gini. Kalau aku A inverse diinverskan, itu jawabannya A. Itu pertama. A inverse kalau diinverskan jadi A. Kok bisa? Buktikan aja. Yuk buktikan aja. Ya. A inverse dikalikan A itu bernilai identitas. Apa I? Nah, ini perlu tahu kamu. I itu adalah identitas. Ya. Identitas itu apa? Sesuatu yang berhubungan dengan I, hasilnya nilai itu sendiri. Ya. Apa identitas? Ya, identitas itu bisa 1001, bisa juga artinya 1001001. Yo, kenapa Gipin kok pakai 2 kali 2? Oh ya, identitas itu ya pasti metriknya buju sangka. Gak mungkin gak buju sangka, pasti buju sangka. Nanti kamu belajar apa yang namanya metrik segitiga atas, segitiga bawah. Itu sifat-sifat, Gipin gak main ke sana. Ya itu nanti khusus, itu sudah masuk dalam banget. Nanti bermain ke involuntary, idempoten, nipolten itu apa ya. Lanjut ya, kata identitas. Nah, kalau sudah tahu identitas A inverse A, kita belajar gini. Kalau Gipin punya A, ini sifat yang pertama, sifat yang kedua, sifat yang ketiga. Gipin dulu. Kalau aku punya A kali B, tutup kurung inverse, itu dia sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Ya. Jadi Gipin kesuwen A kali B tutup kurung inverse kesuwen pakai ini. Leren cari B inverse lagi, A inverse lagi, terus mari gitu dikali. Aku mending A kali B tak kali dhisik baru tak inverse. 2 kali jalan. Betul. Tapi kapan ini diperlukan? Ya ada soal-soal yang bervariatif. Ya ini yang kamu harus ngerti. Sifat pertama, sifat kedua, sifat yang ketiga. Ya kata inverse. Ya. Jadi kalau misalnya Gipin kasih di sini A inverse dikali B
di sini ada inverse. Ini kurungnya kalau dibuka ya dibalik. B jadi B inverse taruh di depan, A inverse, ono inverse berarti di A. Itu sifat. Oke? Nah, Kipin nanti ngomong, kamu belajar mengenai inverse. Ini tujuannya begini. Yang pertama, kalau Kipin punya metrik A dikalikan metrik X. Ya. Metrik A Kipin taruh bawah ya. Jadi metrik A dikali metrik X itu sama dengan metrik B. Ya. Kalau mau nyari X, sebenarnya bahasa penalaran ini kurang bagus, ya, kurang bagus. Harusnya nulis ini. A kalikan X sama dengan B. Berarti kalau mau nyari X, secara logik B bagi A. Di sini Kipin tulis salah. Ya. Ingat tuh ya. A kali X sama dengan B. Berarti X sama dengan B per A. Loh. Kalau dalam metrik bukan. Salah. Kita akan bicara mengenai metrik. Jadi ini salah. B per A itu kalau soalnya aljabar. Ya. Ini bukan dalam metrik. Ini bukan dalam metrik. Ya. Oke, bukan dalam metrik. Setuju? Kalau dalam metrik kita nulisnya gini. A kali X sama dengan B. Logikanya gini. A ini mau nyari X, A ini harus tak hilangkan, tak kasih no inverse. Kalau ini tak kali no A inverse, kiri juga tak kanan juga tak kali no A inverse. Loh Kipin, kok kenapa ini di depan, kok gak di belakang? Loh, A inverse-nya ini tak taruh di depan, ini juga harus di depan dong. Kalau tak taruh di belakang, ini juga taruh di belakang. Logiknya begitu, harus adil. Logiknya gitu ya. Jadi A inverse kali no A, tadi berdasarkan ilustrasi I. X sama dengan A inverse kali B. I kali no X itu bernilai I sama dengan A inverse kali B. Ini rumus. Terus kamu tanya, dari mana A inverse dikalikan A itu hasilnya I? Kipin buktikan. Kipin kasih contoh. Ya di sini. Kalau Kipin punya soal di sini, A-nya sama dengan, katakanlah di sini Kipin kasih 2, 1, 3 supaya angkanya enak. Oke? Mau nyari A inverse gimana? Kipin tulis. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoint A. Kipin tulis adjoint A. Determinan A-nya berapa? 2 kali 2, 4. Dikurangi 1 kali 3. Nah, paham? Terus Kipin tulis. Adjoint apa? Gampang, ini ditukar. Ya, sama, tepat angkanya sama, tapi bahasanya ini ditukar. Ya, kalau ditukar, yang ini tetap stay, tapi dikasih min. Oh, paham ya? Terus Kipin bisa nulis sama dengan 4 dikurangi 3 1, langsung aja 1. Di sini 2 min 1 min 3 2, ya. 1 dikali ini hilang. Setuju ya? Ini adalah A inverse. Coba yuk A inverse kalikan A. Hasilnya sama enggak dengan ini? Pasti salah. Kalau enggak sama, kalau A inverse dikalikan A enggak sampai I sama dengan I, berarti teori mananya salah. Pasti sama. Ya, Kipin tulis. A inverse-nya Kipin tulis di sini. 2 min 1 min 3 2 dikalikan A. A-nya Kipin tulis 2 1 3 2. Dalam perkalian bahasanya adalah, ya sebentar ya, dari TikTok sebentar, permisi ya sebentar. Oke ya, bahasanya perkaliannya A inverse kali A. Kita buktikan benar gak 1 0. Kalau enggak sama dengan itu, kamu saya traktir ya. Baris kali kolom, kita lihat baris bahasanya, baris kali kolom. Kipin selalu ngomong topiknya, baris kali kolom. Kipin tulis
2 kali 2, 4, ditambah min 3 kali 1, min 3. 4 min 3, 1. Baris 1, kolom 2. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 6. Ya dah. 6 ditambah min 6, berarti 6 kurangi 6. 0. Paham ya? Lanjut. Baris kedua, kolom 1, min 1 kali 2, min 2 ditambah 2 kali ini. Lanjut ya. Baris 2, kolom 2, min 1 kali 3, min 3 ditambah 4. Ya, jadi mau dihafal nalar, oke. Jadi kesimpulan Kipin bisa ngomong, kalau A kali X sama dengan B, berarti mau nyari X, logikanya Kipin bahasanya gini. Oh, berarti kalau mau nyari X, A ini harus dibuang. Kalau A dibuang, itu A itu harus kasih inverse. Tapi di mana? A ini di depan, berarti inverse-nya di depan. Bahasanya Kipin begitu. Kipin balik. X kali A sama dengan B. Kalau mau nyari X, berarti A-nya harus dibuang. Kalau A-nya dibuang, berarti dikasih inverse. Inverse-nya di mana? Oh, A-nya di belakang, berarti inverse-nya di belakang. Bahasanya seperti itu. Jadi kita nggak usah buktikan, ya. Jadi bahasa nalarnya seperti itu. Untuk mencari X, A-nya tak buang. Kalau A-nya tak buang, harus di inverse. Kalau A dibuang itu harus di inverse supaya dia jadi 1. Kalau di inverse harus ditaruh di mana? Di belakang, karena A-nya di belakang. Bahasanya seperti itu. Next ya. Itu kita sudah belajar mengenai inverse, ya. Kita sudah belajar mengenai inverse, kita sudah belajar mengenai sifat. Sekarang kita coba bermain-main di metriknya. Kita bermain-main di metrik latihan. Jadi apa namanya materinya sudah oke. Cuma nanti kalau ditanya nih polten itu apa, ide ponten apa, itu nanti next aja ya. Kita supaya ilustrasinya kena semua, kita latihan ya. Kita masuk di sini, Kipin kasih contoh latihannya ya. Ini durasinya mungkin tidak terlalu panjang ya, cuma ini kan nanti Kipin akan mengulang kembali, pasti akan mengulang kembali. Ini hanya untuk melengkapi VT saja supaya bisa menemani saudara-saudara untuk belajar metrik ya. Nanti untuk next di tahun depan, tahun-tahun berikutnya gitu ya. Kipin punya contoh di sini A, punya di sini diketahui A, 2B, 4, 3C, terus di sini ada B, katakanlah di sini punya 2C, min 3B, di sini ada A, 2A plus 1, di sini punya B plus 7, dan di sini dia bilang A sama dengan 2B transpose. Ditanya A kali B. Ya, ada soal seperti ini. Langkah pertama kita bikin apa? Langkah pertama kita bikin. Dia bilang kita jawab. Dia bilang A sama dengan 2B transpose. Sorry. A sama dengan 2B transpose. Kita bikin. A-nya kita isi. Tidak usah ragu-ragu. A, 2B, 4, 3C. Kata B transpose itu artinya dibalik. Ya, baris jadi kolom, kita tulis saja. Berarti 2C min 3B, baris ini jadi kolom. 2C min 3B, 2A plus 1. Ya, A, B plus 7, berarti A, B plus 7. Santai aja. Lanjut kita bikin. Untuk menyingkat waktu ini tidak usah tak tulis lagi, kita tulis gini. Ya, metrik. Duanya perkalian real dengan metrik ya dimasukkan. 2 kali ini kita tulis 4C min 6B. 2 kali A, 2A. 2 kali ini semua berarti 4A plus 2. 2 kali ini semua berarti 2B plus 14. Setelah itu kamu bikin, mudah. Kita bikin begini. Oh, kita tulis ya, kita tulis gini aja deh. A supaya enak kelihatan, 4 ini 3C. Kita nulis
Oh, yang kita kerja ini dulu. Yang bulat ini. 4 sama dengan 2A. 4 sama dengan 2A. Berarti A-nya sama dengan 2. Paham ya? Terus dari situ kita bikin yang mana? Oh, kita bikin ini. Ini Kipin kasih segitiga. Oke, Kipin kasih segitiga. Kipin tulis 2B sama dengan 4A plus 2. A-nya diketahui 2. Berarti 2B sama dengan 8 plus 2. Berarti B sama dengan 10 bagi 2, 5. B-nya 5. Oke, lanjut untuk mencari C. Gak ada keterangan, Kipin tulis di sini. Kipin pakai ini aja. Nah, ini dengan ini. Oke, Kipin tulis 3C sama dengan 2B plus 14. 3C sama dengan B ini 5, berarti ini jadi 10 plus 14. Berarti C sama dengan 10 tambah 14, 24. 24 bagi 3, 8. Ya, jadi kalau nilainya tadi A salah, B salah, pasti C salah. Nah, kalau sudah ketemu ini, maka Kipin bisa mengatakan metrik A dikali B. A-nya berapa? Kipin tulis dong, gak usah ragu. A-nya tadi diketahui 2, berarti ini metrik A-nya itu 2, 4, 2B, B-nya 5, berarti ini 10, C-nya diketahui tadi 8, berarti ini 24. Dikali, nah Kipin tulis ini ya. Kapan? Berarti metrik B-nya ya, C-nya tadi berapa? Ya, C-nya 8. Ya, 8, C-nya 8 berarti ini 16. B-nya 5 berarti ini 15, ya kan? 16 kurangi 15 1. A-nya di sini 5 berarti 10 plus 1 11. A-nya 5 ya. B-nya diketahui 5 berarti 12. Loh, ya. Jadi metrik A kali B, berapakah nilai A kali B? Gampang. Baris kali kolom bahasanya. Baris kali kolom. Ya. Kalau baris kali kolom, Kipin bisa mengatakan adalah ya 2 kali 1. 2 kali 1 ditambah 4 kali 5. 2 plus 20. Kalau Kipin bisa bahasanya begini. 2 plus 20. Supaya enak nalari. 2 plus 20. 22. Lanjut ya. Kipin tulis. 22 plus 48. 22 plus 48. Berarti jawabannya 70. Nalarnya gitu Kipin. Ya. Terus Kipin tulis di sini lagi. Ini ya. 10 plus 120. 10 plus 120. 130. Ya, 10 plus, nah ini 24 kali 12 144 288. Ya dah, benar ya. Berarti baris kali kolom. Ini berarti 110 ditambah 288. Ya, kalau enggak ngerti diajar begitu. Berarti supaya kamu bisa kena 110 sama 288 berarti 398. 398. Ini adalah metrik A kali B. Kalau kita punya soal seperti ini. Soal yang kedua Kipin kasih. Ya, soal yang kedua Kipin kasih. Ya. Soal yang kedua. Kalau misalnya Kipin punya soal A sama dengan min 1 0 2 1. Terus di sini punya metrik B. Kipin kasih min 4 3 3 2. Terus di sini punya metrik C adalah 0 1 2 0 ya. Terus dia tanya gini. Ditanya ya. Di set sama dengan XY min 3YZ. Nah, ditanya jika begini ditanya ya, ditanya F, dia bilang 2C, min B, A. Artinya apa? Kamu harus mengerti. Kalau di sini ada tulis X, Y, Z, berarti
Ini Cartesiusnya X, ini Y, ini Z variabelnya. Kalau ini X, Y, Z, padahal di sini 2C, artinya setiap X diganti 2C, setiap Y diganti min B, setiap Z diganti A. Berarti Kipin tulis di sini. Jawab. Ya, sebentar. Sebentar. Kipin tulis di sini. Kalau aku punya 2C, min B, A, berarti X-nya tak ganti 2C. Ya kan? X kali Y berarti 2C kali min B, berarti podo B 2 min C B. Ya, Kipin tidak boleh ngomong X kali Y berarti ini BC, nggak boleh, harus urut. Tadi kita sudah bilang kalau metrik A kali B itu ya tidak sama dengan B kali A. Terus di sini adalah YZ, Y-nya itu min B, Z itu A, berarti min B kali A, min berarti plus 3B A. Setuju ya? Kipin tinggal langsung nulis min 2, C-nya berapa? Tak masukkan 0, 1, 2, 0. B-nya berapa? Kita masukkan aja min 4, 3, 2 ditambah 3 BA. Kita masukkan min 4, 3, 2. A-nya diketahui min 1, 0, 2, 1. Oke, Kipin lanjut di sini. Cara ngitungnya mudah, kita bikin min 2 ya, buka kurung ya, buka kurung, baris kali kolom, tak usah bingung, baris 1 kolom 1, kita belajar sama-sama ya. Jadi gak usah ngomong kata tambah atau dikali, nalar bahasanya. 0 plus 6 0, 4 min 4, 0 min 4, 3, 0 ya. Caranya seperti itu, ditambah 3, next 4, 0 min 8, 3. Oke, min 8, 3 berarti min 5, nalar ya. Min 3, 0 6, 2 ya. Jadi supaya punya iramanya. Next, Kipin tulis di sini. Oh, kalau cuma perkalian doang begini gampang. Min 2 kali ini min 12, min 2 kali ini 8, min 2 kali ini min 8, min 2 kali ini min 6. Ya kamu tinggal masukkan aja. 3 kali ini 12, 3 kali min 3 min 9, 3 kali min 5 ini min 15, 3 kali 8 ini 24. Nanti kalau dihitung hasilnya ya, min 12 ini 0, penjumlahan pasti ordonya sama kan? Berarti ini 0, di sini adalah min 23, toh di sini min 1, di sini jadi 18. Selesai. Ini kalau dia bilang metrik sekian dalam function X, Y, Z. Jadi supaya kamu bisa tahu dapat function X, Y, Z. Kemarin Kipin dapat ada soal, dia minta berapa nilai A pangkat 2024. Cuma Kipin lupa soalnya itu gimana ya, ada di handphone sebenarnya ya. Cuma Kipin itu kayaknya bermain-main angka ya. Oke, lanjut ya. Kipin kasih tipe soal berikutnya, Kipin kasih nomor 3. Oke, supaya bisa latihan cara penggunaannya. Kalau Kipin ngomong tidak terlalu sulit ya, jadi untuk nalarnya Kipin ngomong tidak terlalu sulit. Oke, Kipin kasih soal ini ya. Oke, lanjut ya. Kipin kasih 1, habis gitu Kipin kasih yang variasi yang ketiga ya. Kipin punya soal di sini adalah A, metrik A adalah 2, 10, 1. Oke. Terus Kipin punya di sini metrik B sama dengan X 4, 30.
Di sini Y 5, 25. Terus ada metrik C adalah 5, 10. Jika X per Y itu sama dengan 5/4, ya, dan A kali B kali C itu adalah metriknya adalah 1360. Yang jadi permasalahan begini, yang dimaksud metrik 130 ini bukan, Ipin tulis, ini bukan 1360, ya, supaya enggak salah nangkep, ya. Yang dimaksud 1360 ini bukan 1360. Jadi ini cuma metriknya cuma terdiri dari satu baris, satu kolom. Kalau ini kan satu baris, 4 kolom. Ya, ngerti ya? Jadi Kipin kasih ini bukan seperti ini, ya. Terus gimana Kipin cara bikinnya? Oh, aku bikin santai aja. A kali B kali C, tak tulis. A-nya 2, sorry, tak taruh di sini. A, B, C 1360. Ya, Kipin tulis. Jawab di sini. A-nya adalah 2, 10, 1. Nah, kalau ini beda ya kan? Gitu ya. 2, 10, 1. B-nya Kipin tulis di sini. X 4, 30. Y 5, 25. Oke, lanjut ya. Terus Kipin tulis di sini. C-nya 5, 10. Kipin tulis 5, 10. Di sini 1360. Oke. Cara ngitungnya gimana Kipin? Gampang. Kipin pernah ngomong ada di VT1. Kalau Kipin kalau ada soal perbandingan, Kipin selalu kalau ada X per Y sama dengan 5/4, Kipin selalu pakai kata N. Ya, 5N, 4N. Itu cara strategi Kipin supaya nalarnya enak. Loh Kipin kenapa kok N? Loh kalau atas kali N bawa N. Sama-sama N. N per N kan 1. Nalarku begini. Jadi aku kalau nulisnya begini. 2, 10, 1. Maka X ini tak ganti 5N. Ini 4N. Di sini 4, 5, 30, 25. Di sini 5, 10. Terus ngitungnya gimana Kipin? Depan kali ini dulu atau ini kali ini dulu atau depan dengan belakang? Nggak boleh. Ini dengan ini dulu atau ini dengan ini. Nggak boleh lompat. Ya, jadi permainan aja gitu. Kita bikin terserah kamu. Kamu mau bikin depan dulu boleh. No problem. Bahasanya baris kali kolom. Baris kali kolom. Baris 1 kali kolom 1. 10N 40, 10N 40, 30. Berarti 10N plus 70. Oke? Ya, Kipin ulang. Baris 1 kolom 1. 10N 40, 30. 40, 30, 70. Ya? Kipin suka bermain seperti itu. Kalau kamu pakai leren ini kali ini 40 tambah ini aswen. Lanjut ya. Baris 1 kolom 2. 8N 50, 25. 8N oke. 50, 25. 75. Oke, ditulis 5. Lanjut ya. Kipin tulis. Baris 1 kolom 1. Ini kali ini, wah langsung ya, Kipin tulis ya. Ini kali ini langsung 50N ditambah 350 ditambah ini kali ini 80N ditambah 750 hasilnya 1360. Ya, caranya gitu. Terus kita hitung 50N tambah 80N Kipin naikkan atas ya. Oke, nah Kipin naikkan atas supaya kelihatan ya. Oke. Ketutupan sama cat Kipin naikkan ke atas.
50N tambah 80N berarti 130N. Ya. 350, 750 berarti 1000, berarti 1100. Sama dengan 1360 berarti 130N. Sama dengan ini pindah ke sini berarti sama dengan 260. Oh, N-nya ketemu 2. Oke. Kalau N-nya 2 gampang. Berarti X-nya tadi katanya 5N. Berarti X-nya 10. Y-nya katanya 4N. Berarti kode B8. Oke. Ya. Lah kalau kamu sudah tahu gini kan berarti mencari X sampai Y tinggal lewat. Selesai. Ya, itu konsep yang pertama. Nah, sekarang Kipin mau ngajak bermain-main di sini. Ya, Kipin mau ajak bermain-main di sini. Ya. Kipin mau ngajak bermain-main. Aku punya soal. X tambah Y tutup kurung kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Udah ya? Nggak kelihatan ya? Ini tutup. Aku punya X plus Y tutup kurung kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Ini kalau aljabar. Kalau dalam metrik tidak berlaku, ya. Kalau dalam metrik tidak berlaku, ya. Kalau dalam metrik ini aljabar. Kalau dalam metrik gimana? Gimana Kipin? Kita bisa lihat. Gimana kalau dalam metrik? Kok nggak boleh ya 2XY? Kita nulis, kita coba supaya kamu bisa membuktikan satu formula supaya kamu bisa tahu basic formula. Kita nulis. Kita punya nulis. Kipin punya A 4 1 2 1. Punya B 2 min 1 1 0. Angkanya kecil-kecil aja. Supaya kalau kita belajar nalarnya masuk gitu ya. Masalah nanti angkanya gede itu sambrakan. Itu konsepnya. Konsepnya yang tak kasih itu konsepnya. Kipin nulis. Kamu ditanyai A tambah B tutup kurung kuadrat. Jujur kalau ditanya A tambah B tutup kurung kuadrat, ngapain aku pakai formula Kipin? Ya tak kerja A tambah B dulu berapa, habis itu tak kuadrat Kuadrat itu nggak boleh dikuadrat, tapi kali. Kipin kasih cara pertama. Nah, Kipin kasih cara pertama. A tambah B-nya berapa? Kipin tulis. 4 tambah 2. Langsung ya. 6. 1 tambah min 1, 0. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 0, 1. Oke, selesai A tambah B. Berarti kalau mau nyari A tambah B tutup kurung kuadrat, aku nulisnya adalah 6301 6301. Ingat loh ya, yang namanya A plus B kuadrat itu tidak sama dengan 6 di kuadrat, 0 kuadrat, 3 kuadrat, tidak boleh. Itu dalam metrik itu nggak boleh, tidak sama dengan aljabar. Ya. Berapa hasilnya kalau ini tak hitung? Bahasanya langsung ya, tak tulis di sini supaya nalar kamu masuk. Baris kali kolom, cara ngitungnya. Baris kali kolom, 360. Ya, baris kali kolom 0 0. Baris kali kolom 18 3. Oke? Baris kali kolom 0 1. Caranya seperti itu supaya punya irama, punya ritmiknya. Oke? A plus B ini selesai. Cara kedua. Kenapa Kipin kok pakai cara kedua? Ya, supaya kamu bisa tahu. Ya. Kalau A plus B kuadrat itu teoremanya adalah A kuadrat ditambah AB ditambah BA ditambah B kuadrat. Rumus. Buat apa tak pakai rumus soal ini? Kadangkala ada soal teknik, soal formula yang khusus. Yuk harus memakai formula ini.
Yuk udah pakai formula G guys ya. Jadi nggak mungkin sesimpel ini kamu diketahui nilai A nilai B terus ditanya A tambah B kuadrat. Ya tak pakai ilmu ini ya. Kapan ilmu ini dipakai ya? Kapan ilmu ini dipakai? Nanti kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Kita hanya membuktikan kalau A tambah B apa benar ini itu pada B ini. Kita coba ya, kita coba supaya sama-sama belajar. Kita nulis di sini A kali B. Oh kita butuh A kuadrat. Kipin tulis A kuadratnya dulu deh. A kuadrat berarti Kipin tulis 4211. 4211. Kipin tulis. Baris kali kolom. Kipin tulis 16 2 4 1. Oke, 4 1 ya. 8 2 2 1. Oke, lanjut ya. Kipin cari B kuadrat. B kuadrat kita tulis di sini adalah 21 min 1 0. 21 min 1 0. Kita tulis. Berapa hasilnya? Kita isi 4 min 1 min 2 0 2 0 min 1 0. Oke? Kita butuh data apa lagi? Kita butuh A kali B. Kipin geser supaya bisa kelihatan ya. Kita geser, Kipin geser sini ya. Kalau di bawah nggak kelihatan. Oke. Ya. Sorry kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Kalau ada yang permintaan ya ditulis aja di DM, nanti Kipin mau live apa boleh ditaruh di sana ya. Jadi Kipin nggak bisa baca chat supaya ini bisa konsentrasi. Kipin tulis AB. Kita butuh AB, betul? Kita butuh AB. Kipin geser sini. Kita butuh AB. Kelihatan ya? A-nya Kipin tulis di sini adalah 4211. B-nya adalah 21 min 1 0. Artinya baris kali kolom 81 min 4 0. 41 min 2 0 ya. Pakai Redmit ya supaya nalar kamu terbiasa seperti ini. Bukan ini tambah ini ya, supaya nalar kamu. Sekarang kita butuh B kali A. Kita untuk membuktikan apakah teorema ini benar ya. Apakah teorema ini benar atau enggak. Berarti 21 min 1 0. A-nya adalah 4121. Kita nulis ya. A kali B pasti tidak sama dengan B kali A, pasti itu bahasanya ya, pasti tidak sama. Kalau kamu bilang sama keliru. Kalau aljabar oke, kalau matematik enggak. 8 min 2 2 min 1 betul ya. 4 0 1 0. Oke, baru kita tulis ya. Kita tulis di sini. Kipin hapus di sini supaya enak. Oke, Kipin hapus di sini. Kita tulis di sini. A ditambah B tutup kurung kuadrat. Tadi dia bilang adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB ditambah BA. Kita coba cek. A kuadratnya adalah 18 10 53. 18 10 53. B kuadratnya adalah 32 min 2 min 1. Oke. AB-nya diketahui 95 min 4 min 2. BA-nya diketahui 64 11. Kita hitung ya, kita hitung penjumlahan biasa 18 21 berarti 30, betul? Sama 6 36. Lanjut ya. 5
5 min 2 berarti 3, sama min 4, min 1, min 1 sama 1, 0. Oke, 10 tambah 2, 12, 5, 17, 4, 21. Lanjut, 3 dengan min 1, 2, 2 dengan min 2, 0, tambah 1, 1. Nilainya sama. Ya, jadi kesimpulannya Kipin ngomong, kesimpulannya kalau A ditambah B tutup kurung kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB ditambah BA. Tapi kalau A min B tutup kurung kuadrat berarti A kuadrat ditambah B kuadrat min AB min BA. Ya. Nanti kamu coba buktikan sendiri. Loh Kipin buat apa? Buat apa aku pakai teorema ini? Aku ngitung aja langsung. Ngitung aja kayak gini. A dengan B tak hitung dulu, setelah ketemu tak kuadrat, no? Tak pakai perkalian, betul. Ngapain aku pakai teorema ini? Nah, pencipta menciptakan ini ada tujuannya. Ya, nanti soalnya dibalen. Misal Kipin kasih, ya. Kipin kasih sebentar, ya. Sebentar. Apa ya? Thank you. Kalau sudah sebentar, Kipin kasih satu materi konsepnya lagi. Sebentar, Kipin kasih kata ini sebentar ya. Kipin kasih kata, gurunya kasih logik ya, supaya kamu ngerti ya, supaya kamu ngerti. Oke, Kipin kasih satu supaya kamu paham. Kipin kasih ini. Sebentar, Kipin kasih yang bervariasi yang maksudnya kata. Coba ya, Kipin kasih sebentar. Permisi, sebentar, dia bilang. Nah, ini. Oke. Ya, di sini ada tulis Kipin kasih soal. Tujuannya apa? Dikasih ilmu ini. Gitu kan ya? Tujuan apa? Dikasih ilmu ini. Kipin kasih soalnya supaya kamu nalarnya masuk ya. Supaya nalarnya masuk, Kipin kasih soal ya. Kipin kasih di sini, kamu perhatikan. Nah, ini mulai agak mungkin beberapa soal lagi ya. Ini mungkin enggak selesai. Kalau Kipin mau bikin sambung enggak selesai ya. Oh, banyak ya. Untuk latihannya banyak. Jadi ini hanya untuk melengkapi VT aja, pengertian daripada metrik itu apa. Masalah nanti latihan, nanti kita bisa buka live lagi mengenai. Kipin kasih logiknya yang tadi ya. Kipin kasih kata diketahui metrik L sama dengan, Kipin kasih di sini ada tulis berapa ini ya, 0 min 1 3 1 A B min 1 C B. Ya. Ya. Coba Anda lihat di sini ada tulis, terus di sini ada tulis gini. Jika ABC dia bilang bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif, ditanya, terus ditanya, dia bilang jika ABC bilang positif dan dia bilang metrik L adalah metrik involuntari, metrik involuntari. Nah, ditanya hitung L plus I tutup kurung kuadrat. Anda harus paham itu. Anda harus paham. Loh, apa yang dikatakan involuntari? Kipin tadi sudah bilang. Kipin sudah bilang, Kipin kasih ya, Kipin kasih sifatnya, Kipin kasih sifat. Ya. Aku enggak tahu di ekskul kalian apakah bermain sampai ke level di sini. Kipin kasih ya. Nanti supaya latihannya kena semua.
Metrik involuntari, ya, involuntari itu dikatakan yang pertama A kuadrat, ya. Ya, kapan ilmu ini dipakai? Nanti kita lihat contoh-contoh soalnya. Ya, kita hanya membuktikan kalau A tambah B, apa benar ini itu pada B ini. Kita coba, ya, kita coba supaya sama-sama belajar. Kita nulis di sini A kali B. Oh, kita butuh A kuadrat. Kipin tulis A kuadratnya dulu deh. A kuadrat berarti Kipin tulis 4211. 4211. Kipin tulis. Baris kali kolom. Kipin tulis 16 2. 41. Oke, 41 ya. 82 21. Oke, lanjut ya. Kipin cari B kuadrat. B kuadrat kita tulis di sini adalah 21 min 1 0. 21 min 1 0. Kita tulis. Berapa hasil? Kita isi 4 min 1 min 2 0. 2 0 min 1 0. Oke, kita butuh data apa lagi? Kita butuh A kali B. Kipin geser supaya bisa kelihatan ya. Kita geser, Kipin geser sini ya. Kalau di bawah nggak kelihatan ini. Oke, ya. Sorry kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Kalau ada yang permintaan ya ditulis aja di DM, nanti Kipin mau live apa boleh ditaruh di sana ya. Jadi Kipin nggak bisa baca chat supaya ini bisa konsentrasi. Kipin tulis AB. Kita butuh AB, betul? Kita butuh AB. Kipin geser sini. Kita butuh AB. Kelihatan ya? A-nya Kipin tulis di sini adalah 4211. B-nya adalah 21 min 1 0. Artinya baris kali kolom 81 min 4 0. 41 min 2 0. Ya, pakai Redmit ya supaya nalar kamu terbiasa seperti ini. Bukan ini tambah ini ya, supaya nalar kamu. Sekarang kita butuh B kali A. Kita untuk membuktikan apakah teorema ini benar ya. Apakah teorema ini benar atau enggak. Berarti 21 min 1 0. A-nya adalah 4121. Kita nulis ya. A kali B pasti tidak sama dengan B kali A, pasti itu bahasanya ya, pasti tidak sama. Kalau kamu bilang sama keliru. Kalau aljabar oke, kalau matematiknya 8 min 2 2 min 1 betul ya, 4 0 1 0. Oke, baru kita tulis ya. Kita tulis di sini. Kipin hapus di sini supaya enak. Oke, Kipin hapus di sini. Kita tulis di sini. A ditambah B tutup kurung kuadrat. Tadi dia bilang adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB ditambah BA. Kita coba cek. A kuadratnya adalah 18 10 53. 18 10 53. B kuadratnya adalah 32 min 2 min 1. Oke. AB-nya diketahui 95 min 4 min 2. BA-nya diketahui 64 11. Kita hitung ya, kita hitung penjumlahan biasa 18 21 berarti 30, betul? Sama 6 36. Lanjut ya.
5 min 2 berarti 3 sama min 4 min 1 sama 1 0. Oke, 10 tambah 2 12, 5 17, 4 21. Lanjut, 3 dengan min 1 2, 2 dengan min 2 0, tambah 1 1. Nilainya sama. Ya, jadi kesimpulannya Kipin ngomong, kesimpulannya kalau A ditambah B tutup kurung kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB ditambah BA. Tapi kalau A min B tutup kurung kuadrat berarti A kuadrat ditambah B kuadrat min AB min BA. Ya, nanti kamu coba buktikan sendiri. Loh Kipin buat apa? Buat apa aku pakai teorema ini? Aku ngitung aja langsung. Ngitung aja kayak gini. A dengan B tak hitung dulu. Setelah ketemu tak kuadrat, no? Tak pakai perkalian. Betul. Ngapain aku pakai teorema ini? Nah, pencipta menciptakan ini ada tujuannya. Ya, nanti soalnya dibalen. Misal Kipin kasih, ya. Kipin kasih sebentar, ya. Sebentar. Apa ya? Thank you. Kalau sudah tab sebentar, Kipin kasih satu materi konsepnya lagi. Sebentar, Kipin kasih kata ini sebentar ya. Kipin kasih kata, gurunya kasih logik ya, supaya kamu ngerti ya, supaya kamu ngerti. Oke, Kipin kasih satu supaya kamu paham. Kipin kasih ini. Ya bentar, Kipin kasih yang bervariasi yang maksudnya kata coba ya, Kipin kasih sebentar. Permisi sebentar, dia bilang. Nah, ini. Oke. Ya, di sini ada tulis Kipin kasih soal. Tujuannya apa? Dikasih ilmu ini. Gitu kan ya? Tujuan apa? Dikasih ilmu ini. Kipin kasih soalnya supaya kamu nalarnya masuk ya, supaya nalarnya masuk. Kipin kasih soal ya, Kipin kasih di sini, kamu perhatikan. Nah, ini mulai agak mungkin beberapa soal lagi ya. Ini mungkin tidak selesai. Kalau Kipin mau bikin sambung tidak selesai ya. Oh banyak ya, untuk latihannya banyak. Jadi ini hanya untuk melengkapi VT aja, pengertian daripada metrik itu apa. Masalah nanti latihan, nanti kita bisa buka live lagi mengenai. Kipin kasih logiknya yang tadi ya. Kipin kasih kata diketahui metrik L sama dengan, Kipin kasih di sini ada tulis berapa ini ya, 0 min 1 3 1 A B min 1 C D. Ya, ya. Coba Anda lihat di sini ada tulis, terus di sini ada tulis gini. Jika A B C dia bilang bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif, ditanya, terus ditanya, dia bilang jika A, B, C bilang positif dan dia bilang metrik L adalah metrik involuntari, metrik involuntari. Nah, ditanya hitung L plus I tutup kurung kuadrat. Anda harus paham itu. Anda harus paham. Loh, apa yang dikatakan involuntari? Kipin tadi sudah bilang. Kipin sudah bilang, Kipin kasih ya, Kipin kasih sifatnya, Kipin kasih sifat ya. Aku enggak tahu di ekskul kalian apakah bermain sampai ke level di sini. Kipin kasih ya. Nanti supaya latihannya kena semua.
Metrik involuntari, ya, involuntari itu dikatakan yang pertama A kuadrat, ya. Involuntari, kalau dikatakan involuntari, A kuadrat itu nilainya pada B identitas, sama dengan identitas. Jadi B kuadrat pada BI, C kuadrat sama dengan I. Yang kedua, kata involuntari kamu tahu. Sekarang kita belajar mengenai kata nilpotent. Ya, kita baca kata nilpotent. Ya, kata nilpotent dia bilang kalau H pangkat P itu selalu nilainya metriknya 0. Apa maksudnya Kipin? Ya, misalnya A kuadrat 0, B kuadrat B pangkat 3 ya 0. Pokok H pangkat P itu nilpotent. Yang ketiga, ya, Kipin kasih setelah ada kata nilpotent, involuntary, Kipin kasih satu namanya idempotent, ya, idempotent, ya. Sebentar, ya, sebentar ya. Kipin kasih satu lagi ini supaya nalarnya masuk, ya, supaya nalarnya masuk. Sebentar. Ya. Oke, supaya nalarnya masuk, Kipin kasih satu kata idempotent, metrik idempotent. Ya. Kata idempotent itu artinya bahasa idempotent. Metrik A kuadrat itu nilainya A, B kuadrat itu nilainya B, C kuadrat itu nilainya C. Ya, itu paham? Jadi bahasanya seperti itu, kata idempotent itu seperti itu. Ya, nah sekarang gini. Loh Kipin, kalau aku punya soal gini, dia ngomong metrik L adalah involuntary. Ya apa cara bikinnya? Nah, ya harus ngerti. Soal seperti ini Kipin geser. Ya, sebentar. Habis ini Kipin agak ungkat ya. Soalnya kondisinya habis baru sembuh ya. Kalau aku punya L tambah I tutup kurung kuadrat, ini kalau dijabarkan secara teoritis itu pakai gini. Sekarang aku tanya, L tambah I kon iso? Yuk gampang Kipin. Kan tanya L tambah I tutup kurung kuadrat. Nah Kipin ngomong gini. Tadi kan Kipin ngomong, yuk gak usah susah. L tambah I dulu biro, setelah itu hasilnya ini kali ini. Gak usah pakai teorema. Kan Kipin bilang gitu kan. Tadi Kipin bilang tidak perlu pakai teorema. Ya salah. Ya, salah lah pakai teorema. Aku pengen gini. L tambah I tutup kurung kuadrat kalau dijabarkan berarti jadi L kuadrat ditambah, ya kan, ditambah I kuadrat ditambah LI ditambah IL. Nah gitu kan. Nah ada kalimat tadi bilang metrik L adalah involuntary. Kalau involuntary itu L kuadrat itu nilainya pada BI. Betul ya? Involuntary itu kata L kuadrat, kita nggak usah nulis L. Bayang nokon ABCD. Betul ya? Aku nulis pada BI. I kuadrat ya nilainya I. Gak percaya nanti you hitung metrik 1 kali 1. Coba. Gak usah ngilangin. 1001 dikalikan 1001. Kita hitung. Nalar aja. 10. Nah, 00. 01. I kuadrat itu nilainya I. Yuk gak usah bingung. Oke? Kipin tulis. Ya. L kali L. L kali I. Yo L lah. Gak usah bingung. I kali L. Yo L lah. Gak usah bingung. I tambah I. Ya 2I. Betul kan? L tambah L. Ya 2L. Ya baru kita bikin. Loh. Kan lebih gampang. Daripada kamu coba L tambah I piro terus tutup ini kuadrat apa? Ilmumu jauh. Jadi strategi ini penting.
2i tinggal tulis 2i itu berapa? Oh ini metriknya 3 kali 3, berarti otomatis di sini adalah 1 0 0 0 1 0 0 1 0 ditambah 2. L nya berapa? Tak tulis 0 min 1 3 1 A B min 1 C D, tinggal kamu jumlah, selesai ya. Itu salah satu strategi. Kamu harus tahu, oh ini loh sifat ini penting gitu ya, sifat ini penting. Oke, Ipin coba kasih satu lagi yang terakhir ya, supaya nalarnya masuk. Ipin kasih satu ya, coba kita bikin di sini ya, ada tujuannya. Ipin kasih satu di sini ya. Ada soal Ipin punya nomor 11 Ipin ya. Di sini ada tulis, dia bilang gini, ya. Di sini ada Ipin kasih, di sini ada tulis apa ya? Ini ada soal kamu gini, nomor 3 dia bilang gini, ya. Metrik A dan B adalah metrik involuntari ya, involuntari. Metrik A dan metrik B adalah metrik involuntari. Ini buat tambahan ilmu kamu aja ya. Ditanya A min B tutup kurung kuadrat ditambah A plus B tutup kurung kuadrat. Jawabannya apa? Ya aku jawab, A min B tutup kurung kuadrat ya A kuadrat ditambah AB, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi AB dikurangi BA, betul? Ya kan? Terus lanjut di sini, lek A tambah B tutup kurung kuadrat berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB ditambah BA. Ilmu ini kamu wajib, bukan nggak wajib, harus tahu. Oh min AB, AB ini coret. Oh ini AB ini coret. A kuadrat katanya involuntari, ini pada B. Ini pada BI. Ini pada BI. I berarti sama dengan 4I. Berarti sama dengan 4 dikalikan 1001. Berarti bernilai adalah 400. Ya, ini kata kalau kita mau bermain kata involuntari ya, kalau kita bermain-main kata seperti itu ya. Oke, jadi mungkin untuk metrik itu bisa Ipin sampai di sini dulu ya, supaya ini cukup lumayan panjang ya. Nanti mungkin next Ipin bisa bahas metrik kembali, tapi langsung contoh soal, langsung latihan soal ya. Ini karena